Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Marsalida dari kelas 11 AP2. Di sini saya akan menjelaskan tentang menerapkan dokumen administrasi usaha. Apa sih administrasi usaha? Administrasi dilakukan untuk menunjang tercapainya tujuan usaha yang dapat diartikan sebagai kegiatan ketatarusahaan yang meliputi menghimpun organisasi, mengelola informasi, memperbanyak dan menggandakan data, mendistribusikan data, serta menyimpan atau mengarsipkan data yang penting dan memusnahkannya. Lingkup administrasi yang terkait dengan dunia usaha yaitu proses pengurusan atau administrasi, perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi, pembuatan laporan, penyusunan pajak, penyusunan proposal usaha, perjanjian kerjasama, pengajian, dan administrasi personalia, administrasi produksi, pengajuan kredit dan pembayaran, dan lain-lainnya. 1. Perizinan usaha. Perizinan usaha atau perusahaan adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan izin usaha yang dikeluarkan pemerintah bermaksud untuk memberikan pembinaan, pengarahan dan pengawasan dalam kegiatan usaha dan menjaga ketertiban dalam usaha serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha. Berdasarkan SK Menteri Perdagangan Nomor 1458 KP XII 1984 tanggal 19 Desember 1984 tentang perizinan usaha digolongkan menjadi 6 macam. Perizinan usaha. 1. Izin prinsip. 2. Izin penggunaan tanah. 3. Izin mendirikan bangunan IMB. 4. Izin gangguan atau surat izin tempat usaha SITU, surat izin perdagangan SIUP, wajib daftar perusahaan. Selain izin-izin tersebut, aplikasi perizinan usaha yang dibutuhkan agar pengelolaan usaha dapat dilaksanakan dengan tertib, adil, aman, dan terawasi antara lain 1. Akta pendirian usaha. 2. Surat izin tempat usaha atau yang disebut SITU, tanda daftar usaha perdagangan SIUP, nomor pokok wajib pajak NPWP, izin usaha lainnya seperti NRP, nomor register perusahaan, NRB, nomor rekening bank, AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Surat penyurat. Surat adalah alat untuk menyampaikan informasi secara tertulis kepada pihak lain, baik atas nama pribadi maupun jabatannya, dalam organisasi dengan maksud tertentu. Penggolongan surat. Penggolongan surat terbagi menjadi 3, yaitu surat menurut isinya, surat menurut keamanan isinya, surat menurut urgensinya. Surat niaga terbagi menjadi 3 juga, yaitu ada surat penawaran, surat pesanan, surat pengiriman barang. 3. Pengaturan dan pencatatan dokumen administrasi usaha. Pengaturan dan pelaksanaan administrasi usaha mencakup pengaturan catatan dan dokumen antara lain pengaturan catatan dan dokumen transaksi usaha, pengaturan catatan dan dokumen pemasaran penjualan produk, pengaturan catatan dan dokumen para konsumen atau pelanggan pembeli, pengaturan catatan dokumen inventaris barang dagang, pengaturan catatan dan dokumen personalia perusahaan, pengaturan catatan dan dokumen pengarsipan dokumen perusahaan. Cara-cara mengelola pencatatan dokumen administrasi usaha. 1. Sistem pencatatan. Sistem pencatatan terbagi menjadi 2, yaitu sistem pencatatan terus-menerus, sistem pencatatan secara periodik. 2. Perlengkapan administrasi terbagi menjadi 2 juga, yaitu ada buku pembelian, buku penjualan. 3. Hal yang memerlukan pencatatan, persediaan barang, utang piutang, surat bisnis, data, atau pelanggan. 4. Peningkatan administrasi. Menerangkan dokumen administrasi usaha. Pengertian administrasi usaha. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan,
ketik-mengetik, agenda, dan sebagiannya yang bersifat teknis ketatausahaan. Dalam arti luar, administrasi adalah rangkaian proses kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dokumen administrasi usaha adalah kelengkapan dokumen serta proses catatan, penyimpanan, pendaftaran, dan pemenuhan standar-standar peraturan dalam pendirian usaha sehingga pengusaha akan siap dalam menjalankan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Ciri-ciri administrasi terbagi menjadi 4. 1. Adanya kerjasama dari kelompok orang. 2. Adanya tujuan yang harus dicapai. 3. Adanya proses kegiatan usaha. 4. Adanya aspek bimbingan kepemimpinan dan pengawasan. Unsur-unsur administrasi usaha terbagi menjadi 8. Ada organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha, public relation. Tujuan dokumen administrasi usaha. 1. Agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat memonitor kegiatan dan pengendalian usaha. 2. Agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat mengamankan jalannya pelaksanaan kegiatan usaha. 3. Agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan usaha. 4. Agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat menyusun program pengembangan kegiatan usaha. 5. Agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat menunjukkan adanya bukti-bukti kegiatan usaha. 6. Agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat mengambil keputusan dalam pengembangan dan pengambilan usaha. Fungsi dokumen administrasi usaha. 1. Menyediakan dan melengkapi serta mengelola buku-buku administrasi perusahaan dengan baik dan teratur. 2. Mencatat alat-alat perlengkapan perusahaan dan kegiatan-kegiatan usaha ke dalam buku-buku administrasi. 3. Mengerjakan buku-buku administrasi perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 4. Memelihara buku-buku administrasi perusahaan dengan baik dan benar. Alur administrasi usaha terdiri dari transaksi yang terjadi di perusahaan, pencatatan dan penggolongan, membuat dan menerima bukti transaksi, mencatat buku, pencatatan ke jurnal, memindahkan jurnal ke buku besar, lalu ke pengintisaran, yaitu menyusun nerca, sisa-sisa, membuat jurnal, penyesuaian, membuat kertas kerja, pelaporan, menyusun laporan keuangan, membuat jurnal penutup, menyusun nerca penutupan. Yang terdiri dari kegiatan pencatatan dokumen, kegiatan wirausaha diliputi dengan A. Kegiatan pembelian bahan baku atau barang lainnya. B. Kegiatan penjualan barang atau produk. C. Kegiatan pengeluaran untuk suatu kegiatan transaksi. D. Kegiatan penerimaan atau pendapatan dari suatu transaksi usaha. E. Kegiatan laporan arus kas atau cash flow untuk mengetahui arus uang masuk dan keluar. Lalu bukti penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu. 2. Cek surat perintah kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayarkan sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau orang yang disebut dalam cek. 3. Bilet giro. Surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening ke rekening penerima yang namanya disebut dalam bilet giro. Faktur, bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Nota kontan, bukti transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan secara kontan. Nota debit atau kredit, bukti transaksi penerimaan kembali barang fund telah atau bukti persetujuan dari pihak penjual atau permohonan pembeli untuk pengurangan barang. Bukti memo, bukti interaksi intern berupa memo dari pejabat tertentu kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan. Transaksi adalah kejadian-kejadian atau suatu keadaan kondisi dalam perusahaan yang harus diproses, mulai dari pencatatan transaksi sampai disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Secara garis besar, kegiatan transaksi yang meliputi 1. Pembelian, 2. Penjualan, 3. Pengeluaran uang, 4. Penerimaan uang. Dokumen administrasi usaha. 1. Pembukaan pembelian, seperti pembeli bahan baku, pembeli bahan produksi, pembeli peralatan pembelian perlengkapan atau pembelian bahan-bahan untuk dijual kembali.
2. Pembukuan penjualan seperti penjualan produk dan layanan jasa, penjualan bahan produksi, dan penjualan barang dengan dagangan. 3. Pembukuan penerima seperti penerimaan komisi, penerimaan penjualan, penerimaan bunga, penerimaan hasil penjualan bahan produksi, dan penerimaan pendapat hasil produk. Pencatatan dokumen administrasi usaha, ada pencatatan pembelian yaitu kartu kendali pembelian. 2. Pencatatan penjualan yaitu kartu kendali penjualan. 3. Pencatatan persediaan, kartu kendali persediaan. Ada lagi buku penerimaan kas, buku penerimaan kas, buku pengeluaran kas, buku pengendali rekapan penerimaan dan pengeluaran. Dokumen perizinan usaha 1. Surat keterangan domisil usaha SKDU, nomor pokok wajib pajak NPWP, izin usaha dagang UD, surat izin tempat usaha situs, surat izin prinsip, surat izin usaha industri SIU, surat izin usaha perdagangan SIUP, tanda daftar perusahaan TDP, tanda daftar industri TDI, surat izin gangguan HO, surat izin mendirikan bangunan IMB, izin BPOM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.